Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita pada hari ini tentang tukang-tukang yang jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukang-tukang yang jujur. Tukang-tukang yang jujur. Jadi kalau tukangnya jujur, itu bangunan akan kokoh. Abang di depan. Kalau tukang yang tidak jujur, bangunan mudah runtuh. Enggak muat nanti. Tukang yang jujur akan menimbulkan rasa tenang Abang dan rasa syukur. Tukang yang ceroboh akan menimbulkan rasa curiga minum abangnya. dan menimbulkan sifat kufur, dan apalagi kalau tidak mau ditegur, dan apalagi kalau meninggalkan sifat-sifat jujur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tukang ini ada dua macam. Ada tukang jual barang-barang, namanya pedagang. Ada tukang-tukang kayu, tukang rumah, itu namanya tukang-tukang yang tekun dan jujur. Dah, kita mulai. Firman Allah di dalam Al-Quranul Karim, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau tukang jual itu ada yang ceroboh, ada yang tidak. Celakalah pedagang-pedagang tukang jual yang tidak jujur. Apabila dia menimbang untuk dirinya sendiri, dia minta dipenuhkan, dia penuhi, dan mengatakan kepada orang lain, penuhkanlah timbangan. Tetapi ketika dia menimbang untuk orang lain, dia kurang-kurangi. Nah, begitu juga tukang-tukang dalam melakukan pekerjaan, tukang bangunan. Kalau untuk rumah tangganya sendiri dibuatnya yang benar, yang jujur, kokoh. Tapi untuk membuat untuk orang lain, dia buat sembarangan. Ada dua macam yang diberikan kepada tukang itu. Yang pertama, sistem borongan. Kalau tukang yang tidak jujur diberikan borongan umpamanya 10 juta. Oh, ini 1 bulan baru selesai dengan saya. 10 juta. Nah, tahu-tahu 3 hari selesai. Kenapa? Karena diburukannya dan kemudian asal siap, asal selesai. Dengan niat yang tidak baik, bagaimana dengan waktu sesingkat-singkatnya, dengan dapat upah sepenuhnya, 3 hari selesai. Nah, itu kalau sistem borongan yang mendapatkan orang yang tidak jujur. Kalau dengan sistem harian, janjilah masuk pukul berapa? Pukul 8 pagi. Keluarnya pukul berapa? Jam 5. Tahu-taunya datangnya jam 10. Jam 2 sudah bersiap-siap untuk pulang. Jam 3 dia pulang. Hitung pula 1 hari. Masya Allah. Padahal janjinya itu pukul 5. Ketika pukul 3 atau pukul 4, sisa waktu dimanfaatkan, seharusnya tidak mau dia itu untuk besok. Kenapa? Besok dihitung lagi 1 hari. Nah, inilah penderitaan berkaitan dengan orang-orang yang tidak jujur
dalam bidang harian. Dia akan mengicuh, membohongi dalam bidang waktu. Kalau dalam borongan, dia akan mengicuh, menipu dalam bidang hasil. Yang hasil juga waktu. Dijanji katanya ini paling tidak ini sebulan baru selesai. Tahu-tahu 3 hari selesai. Tapi dengan kualitas yang sangat rendah, asal siap saja. Nah, inilah dalam Al-Quranul Karim banyak diterangkan, celakalah orang-orang yang tidak jujur. Jadi kalau kita lihat gempa di Padang, gempa bumi di Aceh, di mana-mana gempa, di tempat lain kelihatan masjid itu kokoh tahan. Rumah-rumah di sebelahnya tidak kokoh, tidak tahan. Pertanyaannya, kenapa demikian? Ya, kalau kita menjawab secara agama, karena Allah melindungi masjid, Allah melindungi musalla. Itu jawaban religius, ya benar. Tapi ada jawaban lain. Ketika tukang-tukang itu bekerja membuat masjid, dia ikhlas. Dia membuat yang sebenar-benarnya, dia tepat waktu. Kalau borongannya, borongan yang benar, jujur. Kalau hariannya, harian yang benar, jujur. Sehingga hasilnya masjid jadi kokoh. Dan kemudian masjid ini pengawasnya banyak, seluruh jemaah menjadi pengawas, sehingga masjid kokoh. Ketika terjadi tsunami, masjid pun tidak runtuh. Nah, bagaimana di rumah-rumah di sekelilingnya itu diborongkan? Orang tidak lagi lillahi ta'ala, tidak lagi tukang itu dengan kejujurannya, tapi bagaimana cepat siap, selesai, dan bagaimana dia memperpanjang hari kalau seandainya hitung harian. Masya Allah, itu analisis yang kedua. Analisis yang ketiga, cepat roboh itu mungkin kualitas kerjanya, adukan semennya. Seharusnya diaduk itu seluruhnya sudah seperti semen, bukan separuh masih seperti pasir biasa, separuh lagi udah tergaul dengan semen. Kemudian mungkin juga airnya kurang, air yang digunakan itu kurang, jadi kurang masaknya kalau pakai tenaga manusia. Insyaallah. Nah, masih banyak hal-hal yang lain lagi berkaitan dengan kejujuran, yang berkaitan dengan amanah yang benar. Nah, seperti itulah pemimpin. Pemimpin dinyatakan di dalam hadis, yang dibangunnya bukan rumah, bukan masjid saja. Kalau pemimpin ini lebih banyak dia membangun komunikasi dengan sesama manusia. Bangunannya harus lebih baik. Jadi antara manusia satu dengan yang lain seperti batu bata dengan semen, yang disebut dengan al-mu'minu lil mu'minina, al-mu'minu kal bunyani. Orang mukmin terhadap orang mukmin yang lainnya kal bunyani. Al mu'minina wal al mu'minuna lil mu'minina kal bunyani. Orang beriman sesama beriman di antara mereka seperti satu bangunan, seperti batu bata, semen dan tiang. Yashuddu ba'duhum ba'dan, saling menguatkan antara bahan bangunan yang satu dengan yang lain. Besi yang dipegang oleh semen untuk menguatkan tiang, semen memegang besi, besi dipegang pula pakai kawat. Sudah itu diberikan lagi untuk pengecorannya
ada papan-papan penguatnya. Kadang-kadang setelah seminggu baru boleh dibuka. Untuk apa? Menguatkan. Jadi orang mukmin sesama orang mukmin seperti bangunan yang ditata dengan ikhlas. Yashuddu ba'duhum ba'dan, saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Nah, itulah sementara kajian kita. Kita tutup dulu dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.